Haleluya, puji Tuhan, shalom, haleluya, selamat pagi dan juga selamat hari Minggu. Minggu pagi ini tanggal 7 Agustus tahun 2022. Kalau dari tanggalnya bagus, saudara, angka 7 ini angka sempurna. Agustus itu angka 8, bulan 8 kan? 8 bicara keselamatan, yaitu diambil dari keluarga Nuh diselamatkan ya. Dari kita-kita ini tadi awalnya kan manusia semua kena air bah mati semua, saudara ya. Jadi keturunan dari Adam dan Hawa, kita semua keturunan memang dari Adam dan Hawa. Terus Nuh itu keturunan 10 dari Adam dan Hawa. Tapi manusia musnah karena air bah, dan hanya keluarga Nuh saja yang diselamatkan. Nuh suami istri, ya, anaknya 3, mantunya 3, total 8. Jadi bulan 8, angka 7 angka sempurna, angkanya Tuhan. Karena Tuhan manusia setelah diciptakan pada hari ke-6, maka hari kekudusan Tuhan pada hari ke-7 Allah tidak bekerja. Karena itu hari kudus, angka yang sempurna, dan 8 angka keselamatan. Dan 2022 itu angka manusia, kalau total 2 tambah 0 tambah 2 tambah 2 6. Jadi maksudnya supaya kita mencari Tuhan. Pada hari Minggu, harinya Tuhan. Semua kita mencari Tuhan, karena firman Tuhan berkata dalam Keluaran 23:25, saudara, tentang ibadah. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Tuhan akan pelihara hidup kita, asal kita taat kepada firman Tuhan. Hari ini hari Minggu, mari kita semua datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, seperti di dalam Mazmur pasal 100 ayat 1-5, semua bersorak-sorai karena kita buatan Allah. Kita memuji akan Tuhan, sebab Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat. Seperti yang sudah saya katakan kemarin, nanti Yesus akan datang sebagai Raja dari segala raja, dan kita tidak boleh mempermainkan kesabaran Tuhan. Mari kita berbalik dan bertobat. Dan tema firman Tuhan hari ini yaitu jangan melawan Tuhan, tapi kita datang merendahkan hati kita, datang memuji Tuhan, datang untuk diproses sama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan melalui hamba Tuhan. Karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah, selalu ada bersama kita. Kita hidup karena kasih setia Tuhan. Itu pada kesempatan pagi ini saya akan nyanyikan sebuah pujian, kasih setiamu yang kurasakan tiap hari, setiap saat. Kita senantiasa menikmati kasih karunia Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kasih setiamu yang kurasakan, amin, haleluya, lebih tinggi dari langit biru, haleluya. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan, amin, haleluya. Berkat-Mu yang telah ku terima, amin, haleluya, sempat membuatku terpesona, amin, haleluya. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku, amin, haleluya. Siapakah aku ini Tuhan, haleluya, jadi biji mata-Mu, amin, haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau, amin, haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan, amin, haleluya, lebih tinggi dari langit biru, haleluya. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan, amin, haleluya. Berkat-Mu yang telah ku terima, amin, haleluya, sempat membuatku terpesona, haleluya. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku, amin, haleluya. Siapakah aku ini Tuhan, haleluya, jadi biji mata-Mu, amin, haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau, amin, haleluya. Siapakah aku ini Tuhan, amin, haleluya, jadi biji mata-Mu, amin, haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan,
selain puji dan sembah Kau. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu. Amin. Semua berasal dari Engkau Bapa, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami Tuhan Yesus, haleluya, kami bersyukur kepadamu. Amin, haleluya. Dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus sempurna ajaib. Amin, haleluya. Siapakah aku ini Tuhan, haleluya, jadi biji mata-Mu. Amin, haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa. Tuhan Yesus, sucikan seluruh hidupku, tubuh jiwa rohku Bapa. Sebentar kami mau baca firman-Mu Tuhan, hati kami dibentuk oleh firman-Mu. Ampunilah semua dosaku Bapa, ampuni semua salahku Yesus, haleluya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba mendatangmu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari Minggu. Salam damai sejahtera di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersuka cita tiap hari Minggu, kita mari datang kepada Tuhan. Sembahlah Tuhan Yesus, cintai Tuhan Yesus. Mari selama kita hidup, itu hidup kita datang dari Tuhan. Kita dipelihara sampai detik ini pada tanggal 7 Agustus tahun 2022. Ini semua karena anugerah Tuhan. Takutlah sama Tuhan. Jangan pernah melawan Tuhan. Jangan pernah melawan firman Tuhan. Tapi mari kita menjadikan diri kita setia sama Tuhan. Seperti dalam pujian kasih setiamu ya Tuhan, yang kurasakan tiap hari, tiap saat. Siapa hidup ini nih, tapi Tuhan jadikan kita biji mata Tuhan. Itu tertulis di dalam Ulangan 32 ayat 10 Bapak Ibu. Kita dijadikan biji mata Tuhan, dijaga, dilindungi. Terbukti nyata saya sebagai hamba Tuhan. Termasuk Bapak, Ibu, Saudara semua sama adalah hamba-hamba Tuhan. Semua kita dijaga, dilindungi sama Tuhan, dipelihara. Tapi seringkali kita berbuat semenang-menang seenaknya dewi. Seringkali kita mendukakan hati Tuhan. Seringkali kita ngaku saja. Seringkali kita nyakiti hati Tuhan, melawan firman Tuhan. Ampun, ampun Tuhan. Maka selalu saya berdoa, selalu minta ampun sama Tuhan. Itu bukti kita rendah hati di depan Tuhan. Karena kita tanpa kita sadar seringkali kita nyakiti, salah, dosa sama Tuhan. Waktu mari kita datang kepada Tuhan, supaya Tuhan akan membentuk hidup kita untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari di minggu ini kita membaca firman Tuhan 2 Tawarikh pasal 13. Haleluya. Dengan tema jangan pernah melawan Tuhan, tapi kita membangun hidup kita mau taat kepada firman Tuhan. Mari. Haleluya. Saya mau baca 2 Tawarikh pasal 13 ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-18 zaman Yerobeam menjadi rajalah Abia atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mikaya anak Uril dari Gibea, dan ada perang antara Abia dan Yerobeam.
Abia memulai perang dengan pasukan pahlawan-pahlawan perang yang jumlahnya 400.000 orang pilihan, sedangkan Yerobeam mengatur barisan perangnya melawan dia dengan 800.000 orang pilihan, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Lalu Abia berdiri atas gunung Semaraim yang termasuk pegunungan Efraim dan berkata, "Dengarlah kepadaku Yerobeam dan seluruh Israel. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian yang garam? Tetapi Yerobeam bin Nebat, hamba Salomo bin Daud, telah bangkit memberontak melawan tuannya. Petualang-petualang orang-orang Dursila berhimpun ada padanya. Mereka terlalu kuat bagi Rehabeam bin Salomo yang masih muda dan belum teguh hati dan yang tidak dapat mempertahankan diri terhadap mereka. Tentu kamu menyangka bahwa kamu dapat mempertahankan diri terhadap kerajaan Tuhan yang dipegang keturunan Daud, karena jumlah kamu besar dan karena pada kamu ada anak lembu emas yang dibuat Yerobeam untuk kamu menjadi Allah. Bukankah kamu telah menyingkirkan imam-imam Tuhan, anak-anak Harun itu dan orang-orang Lewi, lalu mengangkat imam-imam menurut kebiasaan bangsa-bangsa negeri lain, sehingga setiap orang yang datang untuk ditabiskan dengan seekor lembu jantan muda dan 7 ekor domba jantan, jadikan imam untuk sesuatu yang bukan Allah. Tetapi kami ini Tuhanlah Allah kami, dan kami tidak meninggalkannya, dan anak-anak Harunlah yang melayani Tuhan sebagai imam, sedang orang Lewi menunaikan tugasnya. Yani setiap pagi dan setiap petang mereka membakar bagi Tuhan korban bakaran dan ukupan dari wangi-wangian, menyusun roti sajian di atas mezbah yang di atas meja yang tahir, dan mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang. Karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap Tuhan Allah kami, tetapi kamulah yang meninggalkannya. Lihatlah, pada pihak kami Allah yang memimpin, sedang imam-imam yang setiap meniup tanda serangan terhadap kamu dengan nafir isyarat-syarat. Hai orang Israel, jangan kamu berperang melawan Tuhan Allah nenek moyangmu, karena kamu tidak akan beruntung. Tapi Rehoboam mengirim suatu pasukan penghadang yang harus membuat gerakan keliling supaya sampai di belakang mereka, sehingga induk pasukannya berada di depan Yehuda dan pasukan-pasukan penghadang di belakang mereka. Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah, mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka berteriak kepada Tuhan, sedang para imam meniup nafiri. Dan orang-orang Yehuda memekikkan pekik perang. Pada saat orang Yehuda itu memekikkan pekik perang, Allah memukul kalah Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Orang Israel lari dari depan Yehuda, tapi Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan Yehuda. Abia dengan laskarnya mendatangkan kekalahan yang besar kepada mereka. Dari orang Israel mati terbunuh 500.000 orang pilihan. Demikian orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Abia mengejar Yerobeam dan merebut daripadanya beberapa kota, yakni Betel dengan segala anak kotanya, Yesana dengan segala anak kotanya, dan Efron dengan segala anak kotanya. Tak pernah lagi Yerobeam mendapat kekuatan di zaman Abia. Tuhan memukul dia sehingga ia mati. Abia menunjukkan dirinya kuat. Ia mengambil 14 istri dan memperanakan 22 anak laki-laki dan 16 anak perempuan. Ayat 22 yang terakhir. Selebihnya dari riwayat Abia, langkah-langkahnya dan tita-titanya tertulis dalam kitab sejarah Nabi Idul. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Atas rahmat anugerah Tuhan kita sudah baca 1 pasal penuh, 2 Tawari pasal 13 ayat 1 sampai 22. Demikian kita selesai untuk pasal 13. Atas rahmat anugerah Tuhan besok kita lanjutkan pasal 14. Terus berurutan Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, dari sejak berlangsung 1 Januari 2021. Sudah kita baca, ingat, dari Kejadian pasal 1 ayat 1. Terus kita baca dengan setia sampai hari ini tanggal 7 Agustus 2022. Kita tetap setia kepada Tuhan. Kita komit dengan Tuhan karena kita setia, karena kita cinta Tuhan Yesus. Kita cinta, maka kita harus taat kepada firman Tuhan. Mari kata firman Tuhan hari ini dengan tema jangan pernah melawan Tuhan. Karena Tuhan yang punya segala-galanya, saudara. Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Jangan pernah melawan Tuhan. Kalau melawan Tuhan, seperti ada 12 kata-kata melawan Tuhan. Coba ini ada kata melawan Tuhan, saudara. Ayat 12, 2 Tawari pasal 13 ayat 12. Lihatlah, para pihak-pihak kami, Allah yang memimpin, sedang imam-imam yang siap
meniup tanda serangan terhadap kamu dengan nafas isyarat. Hai orang Israel, jangan kamu berperang melawan Tuhan. Jadi jangan melawan Tuhan. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu ya. Israel itu sejak Raja Salomo mati dan diganti dengan anaknya Rehabeam. Jadi kalau kita baca di 2 Tawari pasal 9 ayat 31, kemudian Salomo mendapat perhentian bersama dengan nenek moyang dan ia dikuburkan, anaknya menjadi maka Rehabeam. Rehabeam ini punya anak terus keturunannya yaitu Abia. Ya, jadi ini perang soal pecah, saudara ya. Jadi karena Rehabeam anak daripada Salomo itu, waktu Yerobeam itu dijadikan raja Israel di bagian utara. Ya. Kalau Rehabeam bagian selatan. Jadi jelas pecah karena Rehabeam ini kan harusnya raja bangsa Israel. Ya, keturunan dari Salomo. Tapi kalau kita baca di dalam 2 Tawari 10, Rehabeam ini tidak nurut nasihat orang tua yang seperti saya terangkan beberapa saat yang lalu. Kita harus hormati nasihat dari Tuhan Yesus itu firman Allah. Kedua, kita harus nurut juga nasihat orang tua. Karena orang tua itu bapak kita, itu Tuhan ciptakan lebih dahulu dari anak-anaknya kan. Makanya belajar nurut nasihat orang tua. Rehabeam ini nurut anak-anak muda ya. Jadi anak muda yang namanya muda saudara ya. Jadi dia tidak taat kepada firman, namanya muda, pengalaman kan kurang ya. Nah, Rehabeam ini menurut nasihat orang tua harus hidup di dalam kasih, memimpin bangsa Israel harus dengan kasih, tidak boleh dengan kasar, tidak boleh sewenang-wenang. Tapi ternyata Rehabeam ini tidak menurut nasihat orang tua, ngikutin anak-anak muda. Kalau sudah baca nih ya, di 2 Tawari 10 ayat yang ke-7 itu mereka berkata kepadanya, jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata yang baik kepada mereka, maka mereka jadi hambamu sepanjang waktu. Ini ayat ke-7, nuruti Rehabeam meminta nasihat orang tua. Ayat ke-6, ayat ke-6, 2 Tawari pasal 10 ayat ke-6. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para orang tua yang selama hidup Salomo mendampingi ayahnya. Jadi kalau nurut nasihat orang tua harus dengan kasih orang baik. Tetapi ternyata Rehabeam itu nurutin nasihat anak muda. Nah, anak muda, ayat yang ke-10. Lalu orang muda itu yang bersebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan para rakyat yang telah berkata kepadamu, dan seterusnya. Jadi harus dengan kasar, dibalas dengan kekerasan, saudara, lebih kejam. Pasti sejak itu bangsa Israel pecah, saudara. Pecah, ayat yang ke-19. Demikianlah pulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud. Sampai, nah ini sejarah. Pecah bangsa jadi Yerobeam memimpin menjadi raja untuk memimpin bagian utara, saudara, utara ya. Tapi kalau Rehabeam untuk bagian selatan. Nah, bagian selatan ini hanya 3 suku, saudara. Suku Yehuda, suku Benyamin dan suku Lewi. 12 suku bangsa Israel pecah. 9 ikut Yerobeam dan yang 3 ikut Rehabeam. Nah, Rehabeam ini lahirlah anak namanya Abia. Kalau saudara, dia pecah perang. Nah, jadi Raja Abia perang dengan Raja Yerobeam. Nah, oleh karena itu, tapi Raja Abia, raja yang andalkan Tuhan. Makanya Raja Abia ini adalah raja betul dari keturunan Daud yang dipilih sama Tuhan. Beda dengan Raja Yerobeam. Kalau Yerobeam itu hamba Salomo, saudara. Ya, dia yang ke-6. Tetapi Yerobeam bin Nebat, hamba Salomo bin Daud. Jadi hamba Salomo, hamba. Ya, jadi waktu zaman Salomo itu memilih Yerobeam. Memang Yerobeam itu orangnya bagus, saudara, hebat. Ya, seorang pemimpin yang kepercayaan dari hamba Salomo dipilih sama Salomo. Jadi pemimpin, saudara, pemimpin pasukan. Tapi begitu Salomo mati, nah karena pecah, jadi inilah akibatnya. Jadi akhirnya Yerobeam menjadi raja, saudara. Tapi bukan keturunan dari Daud, itu hamba. Tapi kalau Abia betul keturunan dari Daud. Dan Abia itu betul dekat sama Tuhan. Maka kata di ayat yang ke-5, tidakkah kamu tahu Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud. Anak-anak Abia ini, Raja Abia adalah keturunan Daud. Dan andalkan Tuhan. Oleh karena itu dalam firman Tuhan pagi ini, jangan pernah melawan Tuhan. Kalau Yerobeam, ya, dia mengandalkan kekuatan. Kekuatannya hebat, saudara. Kalau saudara baca, ya, Abia ini punya pasukan hanya 400.000. Ya, kalau saudara baca di ayat yang ketiga, Abia memulai perang dengan pasukan pahlawannya jumlahnya hanya 400.000. Tetapi Yerobeam memiliki
angkatan perang 800.000, saudara. Lebih banyak. Tetapi beda. Kalau Abia mengandalkan Tuhan. Tapi kalau Yerobeam mengandalkan kekuatan manusia. Dan ternyata andalkan Tuhan. Ternyata Tuhan memberikan kemenangan. Oleh itu mari kita jangan pernah melawan Tuhan. Tapi andalkan Tuhan dalam hidup kita. Sebabnya kalau melawan Tuhan, saudara. Lihat ini, saudara. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 31 dikatakan demikian. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Amin. Kalau kita berani melawan Tuhan, ngeri mati loh, saudara. Ya, bukti nyata, saudara. Raja Herodes berani melawan Tuhan di Kisah pasal 12. Mati dimakan cacing, saudara. Karena sombong dia. Ya. Kalau saudara baca Kisah pasal 12. Ada Raja Herodes ayat 21 sampai 23. Herodes mengenakan pakaian kerajaan. Lalu duduk di atas tahta dan berpidato. Dan rakyatnya itu, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Wow, dia 23. Dan seketika itu juga, ini tampar malaikat Tuhan. Karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing. Jadi kalau kita berani melawan Tuhan, tidak hormat sama Tuhan, sebentar sudah selesai, saudara. Ya, seperti firman Tuhan yang saya sampaikan kemarin. Kalau sampai Tuhan marah, saudara, dunia akan hancur. Semua akan lenyap, saudara. Tapi bagi orang yang hidup taat kepada firman Tuhan akan selamat. Mari melalui firman Tuhan hari Minggu ini. Mari semua datang beribadah kepada Tuhan. Sebabnya kita dijadikan biji mata Tuhan. Dan Tuhan kita semua dicinta sama Tuhan. Mari kita datang kepada Yesus. Kita mau cinta sama Tuhan. Kita mau setia beribadah kepada Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati hidup kita semua. Amin. Siapakah aku ini Tuhan. Haleluya. Jadi biji matamu. Amin. Haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Mari kita hari Minggu kita datang kepada Yesus. Kita puji dan sembah Tuhan. Haleluya. Kita datang merendahkan hati kepada Tuhan Yesus. Amin. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Kita cinta Yesus dan setia. Amin. Kita taat pada firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Datang kepada Yesus, siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, dan komitmen kita taat menjadi pelaku firman Tuhan sehingga hidup kita diberkati. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel.